Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini satu tema akan kita bahas, benarkah Yesus disalibkan? Dalam memasuki masa-masa Passion yang dilanjutkan dengan Kamis Putih dan Jumat Agung, kita akan membicarakan penyaliban Yesus. Ada berbagai serangan terhadap iman Kristen. Salah satu yang kita bahas dalam renungan ini adalah, benarkah Yesus disalibkan? Beberapa ratus tahun setelah peristiwa penyaliban, ada yang menyatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tapi yang menyerupai Yesus. Allah membuat wajahnya mirip seperti Yesus, tapi bukan Yesus. Yesus pergi menyelamatkan diri. Barbara Piering mengatakan, Jumat 20 Maret 33 Masehi, Yesus disalibkan bersama dengan Simon Majus dan Yudas Iskariot. Namun Yesus dibius, jatuh pingsan, dan diolok-olok tentara Romawi, dan diturunkan dari salibnya dalam keadaan masih hidup, meskipun sudah luka parah. Kehidupannya diselamatkan melalui obat khusus yang diseludupkan ke dalam kuburan bersamanya. Yesus sembuh. Benarkah yang disalibkan itu yang menyerupai Yesus? Kita akan analisa bersama-sama. Pertama, dari pendekatan sejarah. Kalau mau mencari kebenaran sejarah, maka yang harus kita cari adalah pelaku sejarah atau orang-orang yang hidup pada zaman di mana peristiwa itu terjadi. Adalah kurang pas membangun keyakinan atau pendapat atau pandangan yang dibangun atas kesaksian atau pendapat orang yang tidak melihat atau tidak hidup pada zaman suatu peristiwa terjadi. Kedua, kita akan analisa dari perkataan Yesus. Pada waktu Yesus disalibkan pada hari Jumat itu, dia tidak banyak berkata-kata. Dia lebih banyak diam. Dia disalibkan pada jam 9 pagi dan dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya pada jam 3 sore. Dalam tenggang waktu 6 jam di atas kayu salib, dia hanya mengatakan 7 kalimat. Ini sering disebut 7 perkataan salib. Untuk menjawab pertanyaan, benarkah Yesus disalibkan? Kita akan menganalisa dari perkataan Yesus yang pertama yang dia ucapkan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Kalau bukan Yesus yang disalibkan, kalimatnya pasti tidak seagung perkataan ini. Pada saat paling menderita, sekujur tubuh terluka bekas cambuk. Darah segar membasahi tubuh. Kedua tangan dan kaki terpaku di salib. Pada saat seperti ini, kalau manusia biasa yang mirip seperti Yesus, atau kalau itu Yudas, pasti dia mengerang kesakitan. Dia akan membela diri. Dia akan berkata, "Aku Yudas, bukan Yesus. Kalian salah menyalibkan orang. Turunkan aku dari salib ini," dan lain-lain. Semua argumen akan disampaikan untuk meyakinkan orang supaya dia diturunkan dari kayu salib. Tapi karena benar-benar Yesus yang disalibkan, dia adalah Tuhan, maka di saat menderita pun, dia masih memikirkan orang lain, masih menaikkan doa bagi orang yang menyalibkan dia. Bekas luka masih ternganga, darah masih mengalir, orang-orang yang meludahi, memukuli dia, orang-orang yang mencambuk dia, orang-orang yang menyalibkan dia, masih mondar-mandir di bawah salib. Dia sudah menaikkan doa pengampunan bagi mereka. Kalau bukan dia Allah yang menjelma menjadi manusia,
tidak mungkin ia mengatakan kalimat yang agung, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di atas kayu salib, di akhir hidupnya, dia tidak memohon kepada pengikutnya supaya mereka mendoakan dia, tapi dialah yang mendoakan orang yang melakukan kejahatan yang teramat keji kepadanya. Jangan goyah terhadap serangan terhadap iman Kristen. Berpeganglah kepada kitab suci yang mengatakan, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan yang mirip Yesus, bukan Yudas. Yang disalibkan untuk pengampunan dosa kita adalah Yesus sesuai dengan isi kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami terus belajar firman Tuhan, sehingga kami tidak digoyahkan terhadap serangan-serangan iman Kristen yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi menyerupai Yesus. Tuduhan-tuduhan ini dapat kami bantah dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau dia bukan Yesus, maka perkataannya di atas kayu salib tidak mungkin seagung apa yang kami baca dalam kitab suci. Tolonglah kami semuanya Tuhan, supaya iman kami tetap kuat, tidak goyah terhadap serangan-serangan pada zaman ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar Efrata Devotion, supaya mereka tetap kokoh, iman mereka tetap dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.